Kami akan berkenalan dengan Anda semua tentang siapa sih sebetulnya kami dulu. Siapa sih saya, siapa sih Pak Jamal sebelum kami sukses di usaha ini. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Eli Subrianti. Saya lahir di kota Pamanukan, kota kecil di daerah Subang, Jawa Barat. Ada yang tahu Jawa Barat, Bapak Ibu? Oh ya? Oke. Di sanalah saya lahir, Bapak Ibu, dari keluarga yang sangat sederhana dan orang tua kami juga biasa-biasa saja. Jadi saya bukan keturunan seorang raja ataupun keturunan seorang pejabat, Bapak Ibu, tidak. Saya lahir dari keluarga, bapak saya petani, ibu saya seorang pekerja keras, beliau seorang pedagang, dan dari kecil saya sudah terbiasa terdidik untuk hidup mandiri, Bapak Ibu. Karena saya melihat perjuangan orang tua yang sangat luar biasa. Mereka berdua orang-orang yang sangat bekerja keras, Bapak Ibu semuanya. Dan beliau, Bapak Ibu, pasangan saya Bapak Jamal, beliau kelahiran Jakarta, beliau asli Betawi, Bapak Ibu. Dan orang tua beliau juga sama-sama keluarga biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Kebetulan kalau orang tua Pak Jamal, beliau orang tuanya bekerja sebagai tukang potong sapi, Bapak Ibu. Jagal sapi, tahu Pak ya? Ya, itulah latar belakang kedua orang tua Pak Jamal. Artinya kedua orang tua kami sama-sama orang tua yang betul-betul memperjuangkan perekonomian keluarga dengan kerja keras yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Sehingga dari sejak kecil kami memang sudah terbiasa hidup mandiri, hidup dididik dengan disiplin yang tinggi, sehingga nggak ada istilah kata manja, Pak. Nggak ada istilah, Pak, minta duit berapa, langsung dikasih, nggak ada, Pak. Dan ini cerita sedikit, Bapak Ibu, waktu SD kami sekolah, di sekolah kami masing-masing, saya di Pamanukan, beliau di Jakarta, waktu itu belum kenal Pak ya. Belum kenal, kami masih sendiri-sendiri. Dan waktu SD Bapak Ibu, saya terbiasa untuk, karena memang melihat orang tua yang sudah terbiasa kerja keras, saya jadi punya ide Bapak Ibu. Kalau anak kecil biasanya mainannya, kalau anak perempuan Pak ya, main karet, tahu Pak ya? Karet gelang, kemudian gambar BP-BP-an. Nah, saya berpikir waktu itu, wah daripada saya main terus, mendingan saya yang jualan karetnya gitu ya. Saya mendingan yang jualan gambar BP-BP-an. Jadi dari kecil kita sudah punya ide untuk berjualan hal-hal kecil seperti itu Pak. Karena saya tahu bahwa untuk mendapatkan uang jajan, kita tidak semudah meminta sama orang tua, minta langsung dikasih, enggak Pak. Kita harus usaha dulu. Dan kalau beliau Pak Jamal, dari cerita orang tuanya, waktu SD, saya cerita Pak ya, saya bocorkan sedikit nih. Beliau sebenarnya nggak mau diceritakan, tapi nggak masalah. Waktu kecil beliau pernah menginginkan satu mainan sepeda Pak. Minta sama orang tua nggak dikasih. Karena memang nggak ada Pak ya. Bukan karena orang tua pelit, tapi memang karena kondisinya Pak. Kondisinya yang memang nggak ada, akhirnya beliau nggak dibelikan. Beliau ngambek ceritanya Pak. Ngambek sampai satu hari akhirnya beliau punya komitmen, saya harus berjualan koran katanya Pak. Jadi dari kecil beliau beliau senyum Pak, sepertinya nggak mau diceritakan. Beliau sempat berjualan koran beberapa tahun semasa SD Pak, dan hasilnya luar biasa. Beliau bisa beli sepeda. Jadi Bapak Ibu, saya melihat bahwa beliau dari kecil memang sudah terdidik menjadi seorang yang mau berjuang, pekerja keras, dan memang tidak pernah mengenal kata lelah Bapak Ibu semuanya. Oke. Singkat cerita Bapak Ibu, masa SD ya biasa kami laluin, dan setelah lulus SD saya tidak ingin tinggal di kota sendiri. Jadi waktu itu saya punya keinginan untuk sekolah yang tidak di rumah Bapak Ibu. Jadi saya tinggal di asrama, SD selesai, kita melanjutkan sekolah di SMP atau setara dengan SMP. Kita tinggal di asrama dan sampai SMA juga sama. Jadi dari sejak kecil saya pribadi, kemudian beliau Bapak Jamal, kami tidak tinggal di rumah Pak. Kami tinggal di sebuah asrama, dan di sana kami betul-betul mendapatkan sebuah pendidikan yang sangat luar biasa. Kami diajarkan hidup mandiri, kami diajarkan hidup dalam perbedaan dengan berbagai macam karakter orang Pak. Jadi hal seperti itu sebetulnya sudah biasa buat kami Pak. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah merasakan tinggal di sebuah asrama, Bapak Ibu merasakan bagaimana pahit getirnya Pak ya. Hidup bersama, tidur beralaskan lantai bersama-sama berpuluh-puluh orang, kemudian makan dan minum juga seadanya Pak ya. Jadi tidak ada istilah kita untuk hidup manja Pak. Dan dari sanalah itu pendidikan yang sangat berarti buat saya pribadi juga beliau. Nah, bedanya Bapak Ibu kalau anak perempuan tinggal di asrama itu kan pergaulannya terbatas hanya sekitar lingkungan pondok dan tetangga sekitar Pak ya. Tapi kalau anak laki-laki beda Pak. Dan kebetulan waktu itu kami menginjak remaja, kami melanjutkan SMA juga sama di asrama.
Kalau dengan Pak Jamal berbeda, Pak. Beliau biasa, Pak, anak laki-laki yang menginjak remaja, bagaimana Pak kira-kira? Ada kenakalan-kenakalan kecil yang dilakukan, Pak ya? Nah, waktu libur biasanya kalau saya pribadi, Pak, saya gunakan buat paling jalan-jalan ke pasar gitu ya. Tapi kalau beliau lain, Pak. Beliau terkenal di kalangan teman-temannya sebagai seorang yang pandai bergaul, temannya banyak, jadi orangnya juga cukup menyenangkan. Sampai akhirnya kalau pas liburan sekolah, biasanya beliau pergi keluar kota, Pak. Beliau kebetulan di Jawa Timur. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang di Jawa Timur, beliau ini hampir kenal seluruh daerah Jawa Timur, Pak. Karena setiap liburan, beliau selalu pergi ke daerah yang di sana ada gedung bioskopnya, Pak. Jadi rahasia ini saya bocorkan satu hal, Pak. Beliau hobi nonton, dan itu dilakukan ketika beliau sedang sekolah di masa SMA, Pak ya. Jadi kalau datang ke satu kota, yang beliau cari adalah gedung bioskopnya dulu, nonton dulu. Habis itu nongkrong di alun-alun beberapa hari baru pulang pondok. Dan itu beliau lakukan terus berbulan-bulan selama beliau sekolah di Jawa Timur. Jadi pengalamannya banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada beliau bagaimana cerita lengkapnya. Nah, dan itulah akhirnya yang membuat pergaulan kami semakin luas. Terutama beliau, Bapak Ibu, temannya banyak sekali, hampir di seluruh Jawa Timur. Mungkin kalau dihitung-hitung temannya banyak sekali, Pak. Karena memang orangnya senang sekali untuk bergaul dengan berbagai macam karakter orang. Nah, Bapak Ibu, setelah lulus dari SMA, karena memang kondisi ekonomi keluarga yang biasa-biasa saja, Pak, akhirnya saya punya pikiran untuk melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi yang daerahnya di sana tidak memakan biaya terlalu banyak. Dan saya punya ide waktu itu, pilihannya adalah ke Jawa Tengah, Pak, terutama di kota Yogyakarta. Bapak Ibu ada yang tahu Yogyakarta? Ada, Pak ya? Kalau Bapak Ibu tahu kota tersebut, itu adalah kota yang standar hidupnya sangat biasa, kemudian biaya hidup juga sangat murah. Dan itu adalah kota pilihan saya, bukan karena apa-apa, Pak, tapi saya dengar katanya kalau sekolah di sana biayanya murah, biaya hidup juga murah. Dan kayaknya itu cocok sekali dengan kondisi keluarga saya, Pak. Padahal waktu itu orang tua sudah melarang untuk saya kuliah karena memang kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Tapi buat saya, Pak, buat seorang Eli, kalau sudah punya satu keinginan harus saya jalankan. Apapun resikonya, apapun akibatnya, Bapak Ibu. Jadi saya paksakan untuk mengajukan proposal sama orang tua untuk studi ke Jawa Tengah karena memang saya ingin, Pak, saya ingin hidup saya berubah. Dan waktu itu orang tua jemput ke asrama, Pak, setelah lulus SMA di pondok tersebut. Saya tidak ikut pulang, tapi saya memberanikan diri langsung berangkat ke Jawa Tengah untuk saya mendaftar kuliah. Dan waktu itu saya tidak tahu daerah Jawa Tengah itu seperti apa, Pak. Yogyakarta seperti apa saya nggak tahu karena memang nggak pernah pergi-pergian gitu, Pak. Saya hanya hidup di asrama saja. Dan waktu itu hanya modal nekat yang saya miliki, Pak. Dengan selembar alamat saudara yang tinggal di sana, saya berangkat dan akhirnya saya bisa mendaftar kuliah di sebuah perguruan tinggi di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan Bapak Ibu, waktu itu saya punya satu keyakinan, kalau saya sudah keluar ke satu daerah, saya harus berhasil, studi saya harus berhasil, dan suatu hari nanti ketika saya sudah berhasil studi di kuliah tersebut, di fakultas tersebut, saya harus sukses dalam hidup, Bapak Ibu. Itu prinsip saya dalam hidup. Dan beliau, Pak Jamal, juga ternyata memiliki pilihan yang sama. Setelah lulus dari sekolahnya, beliau juga memilih kota Yogyakarta untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Dan satu kebetulan, Bapak Ibu, itulah di Yogyakarta lah kami ketemu, awal perjumpaan kami, dan ternyata saya tidak tahu, Pak, ini satu kebetulan atau apa gitu ya. Ternyata jurusan yang kami ambil pun sama. Jadi satu bocoran, Pak, kami teman kuliah. Kami teman kuliah dan jurusan yang kami ambil juga sama, dan kami sama-sama kuliah di fakultas yang sama, yaitu di Fakultas Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Dan di sanalah saya kenal beliau. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu lihat sekarang beliau seperti ini, dulu tidak seperti ini, Pak. Rambut gondrong, dan saya kenal beliau sebagai sosok yang sangat menyebalkan. Betul, Pak. Ada pepatah mengatakan seperti ini, Pak. Katanya kalau cinta jangan terlalu cinta, bisa jadi benci, betul, Pak ya? Kalau benci jangan terlalu benci, nanti bisa jadi cinta. Saya pikir-pikir pepatah itu ada benarnya juga, Pak. Awal saya kenal dengan beliau, saya sangat sebel sekali, Pak, karena sok kenal sok dekat, Pak. Orangnya nyebelin banget. Tetapi
ternyata Bapak Ibu justru saya melihat ternyata ada satu kepribadian yang sangat unik dari beliau. Orangnya memang pandai bergaul, siapapun tidak ada yang dibeda-bedakan dan beliau cukup menyenangkan. Satu hal, ini pasti perempuan pada suka ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya dua calon, yang satu pelit, yang satu sangat royal, Bapak Ibu suka yang mana? Beliau adalah termasuk orang yang sangat royal Bapak Ibu ya. Senyum-senyum Pak Jamal ya. Jadi beliau orangnya tidak perhitungan dan saya termasuk orang yang suka tipe orang yang tidak perhitungan Pak. Karena kalau ngadepin orang yang pelit, aduh rasanya capek juga Pak ya. Para perempuan setuju. Nah Bapak Ibu, itu awal perkenalan saya dengan Pak Jamal di Yayasan Sunan Kalijaga dan kami sama-sama kuliah di sana. Banyak sekali hal yang kami dapatkan Bapak Ibu dan satu hal Bapak Ibu bahwa ketika kami kuliah di Yogyakarta, kami tidak hanya sekedar kuliah. Tidak hanya sekedar pergi pagi kuliah, kemudian pulang, setelah itu main-main, tidur, makan, dan seterusnya. Tidak Bapak Ibu. Saya dapatkan satu pelajaran bahwa kalau kita kuliah, dan hanya sekedar kuliah Bapak Ibu, maka kita tidak akan mendapatkan hal lainnya. Tetapi ketika kita kuliah, maka Bapak Ibu, bagi Anda yang saat ini sedang study, lakukanlah kreativitas-kreativitas yang lain Pak. Karena hal yang justru kita dapatkan ilmu di bangku kuliah Bapak Ibu itu hanya sekian persennya saja. Tetapi pengalaman-pengalaman hidup itulah yang sangat berarti yang akan membantu kita dalam proses menjalankan kehidupan nantinya Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu, waktu kuliah kami sama-sama aktif di sebuah organisasi. Sama-sama namanya HMI tapi memiliki dua pandangan yang berbeda. Beliau aktif di HMI Dipo, saya di MPO. Dan itu sama-sama satu organisasi tapi pandangannya berbeda Bapak Ibu. Kemudian aktif juga di organisasi kampus tapi juga organisasi yang berbeda juga. Dan kebersamaan kami waktu itu tidak seperti layaknya orang sedang pacaran Bapak Ibu ya, tidak. Kami sama-sama aktif, sama-sama punya teman gaul sendiri-sendiri dan ketika mau lulus kuliah Bapak Ibu semuanya, saya dikenalkan oleh seorang kawan sebuah bisnis. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Jamal. Tapi satu hal Bapak Ibu, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini saya sangat bangga sekali memiliki pasangan seperti beliau Bapak Jamaluddin. Mohon aplaus buat beliau. Selamat sore Pontianak. Wow, luar biasa. Ternyata Pontianak menginspirasi saya betul Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya yakin di Pontianak ini bukan cuma BMW kayaknya bertebaran. Saya yakin villa juga di tangan Anda semuanya Bapak Ibu ya. Nah pada sore hari ini terus terang saya pribadi bersama dengan istri saya Bapak Ibu datang ke Pontianak ini bukan berarti mengajari Anda ya. Atau menggurui Anda sama sekali tidak Bapak Ibu. Dan kayaknya saya nggak pantas ya untuk mengajari Anda pada sore hari ini. Yang pertama saya melihat ternyata Anda punya leader-leader yang sangat luar biasa. Anda patut belajar dari beliau-beliau semuanya ya. Yang kedua Bapak Ibu, saya juga nggak patut menghajar Anda mungkin ya. Atau mengajar Anda juga tidak Bapak Ibu. Karena saya melihat di ruangan ini banyak Bapak Ibu yang usianya lebih tua daripada saya. Dan saya yakin pengalaman hidup Anda lebih banyak daripada saya Bapak Ibu. Makanya pada siang hari ini saya ingin sharing aja kepada Anda ya. Kalau kata buku mengatakan bahwa kalau Anda melihat tadi, Bapak Ibu sekalian ya, BMW-nya bagus nggak? Bagus. Enak nggak umroh gratis? Enak ya. Dikit-dikit ke luar negeri, wah nyamannya minta ampun. Kalau Anda lihat itu Bapak Ibu, itu nilainya cuma 1%. Makanya nggak adil. Dan pada siang hari ini Bapak Ibu saya pengen cerita. 99% proses yang pernah saya lalui untuk dapat itu semuanya. Sepakat? Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Tadi istri saya bicara bahwa saya ini orangnya gini. Enggak juga Bapak Ibu ya. Enggak juga. Kalau teman memang banyak saya. Ya, saya teman banyak Bapak Ibu. Saya sedikit mengulas ya. Teman saya memang banyak. Karena saya hidup di berbagai daerah. Di Jakarta saja juga tempat tinggal saya. Di Jawa Timur tempat saya belajar sekaligus juga saya bermain Bapak Ibu. Jadi teman saya banyak sekali. Nah, kalau masalah teman memang banyak. Kalau masalah kenakalan, godain cewek enggak juga. Ya, enggak ya. Menebar pesona juga enggak Bapak Ibu. Cuma kebetulan aja istri saya orang yang kecantol saya gitu loh. Ya kan? Cuma itu aja ya.
Ya saya tahu memang cewek itu nggak suka orang yang pinter kok. Ya kan nggak suka ya. Cewek juga katanya nggak suka orang yang serius gitu loh. Cewek suka orang yang konyol sama humor. Nah saya senang Bapak Ibu. Saya jadi loh cowok yang humoris gitu loh. Saya cerita ya, saya deketin teman saya satu ini, deketin lagi. Nah karena banyak cewek yang dekat sama saya, pas saya dekat dengan yang satu, yang ini teriak, kok itu terus yang datengin, ya kan? Nah di antara seperti itu Bu, baru saya tembak jadi, gitu kan? Nah ini akhirnya korbannya, masih lihat ya. Nah itu awal-awal ceritanya Bapak Ibu sekalian. Intinya Bapak Ibu, saya kuliah di YIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan itu awal perjumpaan saya dengan istri saya. Dan saya juga bangga punya istri seperti beliau Bapak Ibu. Ya bangga sekali. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Beliau lagi hamil usianya 6 bulan. Dan beliau mengadakan acara home meeting itu di Surabaya. Jogja Surabaya 8 jam. Lagi hamil naik bis untuk home meeting di Surabaya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan beliau itu nggak pernah ngomelin saya, itu alhamdulillahnya. Nggak pernah ngomelin saya. Saya orang yang sukanya tidur Bapak Ibu. Karena saya orangnya melankolis, ada masalah dikit, hobinya tidur saya. Mungkin di antara Anda ada yang hobinya tidur, tapi ada juga orang yang stres, hobinya makannya banyak. Ada yang suka hobinya jalan-jalan. Nah kalau saya tipe orang yang kena masalah, banyak tidurnya. Coba sekalian. Oh tidur terus pokoknya. Nah kalau udah proses jalanin tiasi kemarin Bapak Ibu ya, kalau saya lagi banyak masalah saya tidur terus. Beliau ini nggak pernah marah-marahin saya, nggak pernah, ya. Cuma ada kata-kata yang nyelekit gitu Pak. Nyelekitnya gini gitu loh. Abang tidur aja terus, nggak apa-apa katanya. Tidur aja, 24 jam nggak apa-apa. Eli jalankan bis ini buat abang kok. Wih, gimana perasaannya Pak? Itu ya. Ya. Itu awal-awal perjumpaan saya di dunia kampus ketemu dengan beliau. Makanya bapak saya, bapak ibu itu sangat bangga dengan saya. Saya kuliah orang yang paling sukses. Lulus kuliah bapak ibu, bukan cuma buku yang saya bawa. Calon mantu pun saya bawa Pak. Ya. Jadi ketika saya wisuda bapak ibu, bareng-bareng. Saya wisudanya bareng di akhir tahun 2003 ya. Dan setelah wisuda bapak ibu saya pulang kampung ke Jakarta. Pada waktu itu yang saya bawa nggak cuma buku. Umumnya kan mahasiswa pulang kuliah bawa buku ya. Wah, saya pulang kuliah Pak, nggak cuma buku bawa sekalian, bawa mantu juga. Makanya bapak saya pertama kali saya nyampe Jakarta pas pulang ya, pulang kampung, sampai Jakarta sampai rumah bapak saya langsung main pantun pada saya. Nah, ini dia ada anak saya katanya. Ini kayak ayam yang punya jalu katanya. Ini anak saya yang seperti ayam punya jalu. Lulus kuliah bawa buku plus bawa mantu katanya. Itu bapak saya jago pantun Bapak Ibu sekalian. Jadi saya termasuk orang yang kuliahnya sukses ya. Dari segi pendidikan lumayan ya, nggak pintar-pintar banget ya. Jelek-jelek gini juga nggak bodoh-bodoh banget Bapak sekalian. Terus yang kedua suksesnya pulang bawa calon Bapak Ibu sekalian. Nah proses saya lulus kuliah, saya wisuda dan saya kepingin pulang ke Jakarta, disitulah datang teman saya. Tiba-tiba datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pada waktu itu Pak lagi pacaran malam minggu ya. Datang tiba-tiba ke kos saya dan mengatakan, lagi ngapain? Biasa malam mingguan. Ganggu nggak? Hati saya mengatakan, ya ganggu sebenarnya kan. Coba kan nggak enak Pak ya. Saya kan nggak enak ngomong enggak. Saya bilang, ada apa sih? Ada bisnis bagus katanya. Apaan? Pokoknya bagus. Apaan sih? Lu kan bisa baca aja sendiri. Pulang habis itu Pak orangnya. 2 hari lagi datang. Gimana? Udah dipelajari belum? Belum. Paham nggak? Ya enggak apa-apa kata dia. Besok ada pertemuan luar biasa katanya. Pertemuan luar biasa pokoknya. Apa pertemuannya? Namanya closing bersama. Saya datang Pak. Saya pikir acaranya kayak gini nih. Saya pikir. Nggak taunya Bapak Ibu di garasi rumahnya upline kami Ibu Dia Safitri. Saya datang diri di belakang. Begini saya. Katanya orang yang duduknya begini itu jaga jarak biasanya. Kalau yang nggak begini Pak, informasi langsung masuk ke otaknya. Ya, tapi kalau begini, ntar dulu, ya kan? Seleksi dulu, betul kan? Nah, itu Bapak Ibu.
berbagai informasi saya terima, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya memutuskan bergabung di bisnis ini. Itu awalnya Bapak Ibu. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu, saya terima kasih sekali pada sponsor saya, seorang wanita Bapak Ibu sekalian, sahabat saya tahu betul beliau temannya sedikit ya. Dan presentasi saya juga nggak banyak Bapak Ibu, cuma dibawa ke pertemuan aja. Dan gara-gara informasi beliau, alhamdulillah hidup saya berubah. Beliau plus yang mulia buat Ibu Indah Bapak Ibu sekalian ya. Tapi Bapak Ibu, ketika saya sudah mulai positif, saya nggak lanjutkan langsung join. Itu bedanya dengan Anda ya. Nah yang join itu istri saya. Istri saya join, sementara saya di Jakarta. Nah karena saya lingkungannya berbeda di Jakarta Bapak Ibu. Saya kumpul dengan teman-teman saya yang lama-lama gitu ya. Terus teman-teman saya yang pernah dengar, wah bisnis kayak gitu mah, udah banyak yang gagal dan sebagainya. Akhirnya apa? Istri saya join di Yogyakarta, saya negatif. Yang membuat saya negatif dengan bisnis ini Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa bisnis ini seperti sales. Itu awalnya. Itu yang pertama yang membuat saya negatif. Yang kedua Bapak Ibu, yang membuat saya negatif dengan bisnis ini adalah saya mengatakan bahwa ini bisnis merugikan teman. Karena banyak sekali di Yogyakarta, teman-teman saya join di bisnis seperti ini Bapak Ibu. Itu lama-lama ya muntaber. Mundur tanpa berita, awalnya semangat, sebulan berikutnya akhirnya tetanus. Pendaftar 2 nggak pernah dapat bonus misalnya, akhirnya muntaber dan sebagainya Bapak Ibu. Saya itu yang membuat saya negatif. Nah tapi istri saya pinter. Saya di Jakarta, istri saya di Jogja. Nah beliau tahu Bapak Ibu, beliau tahu teman saya banyak. Dan untuk mendapatkan memang nggak semudah membalikan telapak tangan. Nah akhirnya buku dikirimin ke Jakarta, majalah dikirimin ke Jakarta, broso dikirimin ke Jakarta. Istri saya di Jogja jalan pelan-pelan tanpa motor dan sebagainya. Saya di Jakarta baca buku Pak. Nah di situ ada kesimpulannya gini. Buku yang saya baca itu bukunya Robert T. Kiyosaki. Kesimpulan saya mengatakan bahwa bisnis ini itu bukan seperti sales. Anda bayangkan Pak, leader-leader Anda bintang 8 itu punya grup minimal 4.000 orang. Minimal udah pasti Pak. Apakah beliau jago jualan? Enggak juga Bapak Ibu sekalian. Apakah kalsium itu jalan? Enggak. Yang jalan apa Pak? Asetnya Bapak Ibu sekalian. Kalsium itu enggak jalan. Yang jalan adalah asetnya Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini bukan seperti sales Bapak Ibu. Tapi Anda dididik di bisnis ini seperti pengusaha. Itu beda. Nah karena kita dituntut untuk membangun jaringan. Makanya Bapak Ibu kita menawarkan kepada sahabat-sahabat dekat kita. Anda bayangkan saja. Anda misalnya bergabung di bisnis Tiansi. Itu laksana Anda mendapatkan sebuah berlian misalnya. Kalau misalnya Anda mendapatkan sebuah berlian. Siapa orang yang pertama kali Anda ceritakan? Pasti keluarga. Bagi Anda yang pertama kali datang ke ruangan ini, Anda jangan berpikiran negatif dengan orang yang mengundang Anda. Percaya dengan saya. Percaya dengan orang yang mengundang Anda. Bahwa di hati orang yang mengundang Anda untuk datang ke tempat ini Bapak Ibu. Ngajak Anda ke ruangan ini. Itu cuma ada niatan tulus. Biar Anda sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari bukunya Robert T. Kiyosaki, mulai dari buku Cash Flow Quadrant ya. Business Code, The Gate of Investing, dan sebagainya Bapak Ibu. Itu ada satu kesimpulan yang menghantui saya. Mengatakan seperti ini. Kalau saya ikuti tetangga saya yang negatif, miskin saya. Kalau saya ikutin kata Robert, siapa tahu saya kaya. Betul kan? Saya yakin Anda pasti merasakan apa yang saya rasakan Bapak Ibu. Pertama kali kita join di bisnis ini, orang-orang terdekat kita, malah orang yang paling menolak, kita tawarkan bisnis ini. Kita tawarin kakak kita. Apa kata-kata orang rumah kita, abang kita, orang tua, paman dan sebagainya. Mereka mengatakan, lu dulu sukses baru gue join. Lu buktikan dulu baru datang ke sini. Saya merasakan Bapak Ibu. Pertama kali saya join di bisnis ini itu terus terang. Saya tawarin abang saya yang ngomong, lu sukses mal, gue baru join. Bapak saya tawarin, beh ada bisnis bagus, bla 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 bla. Apa kata bapak saya? Daripada minum kalsium Tiansi, lebih baik makan sop kaki sapi di rumah. Bapak saya Pak ngomong kayak gitu. Nah akhirnya di situ Bapak Ibu ya. Di situ akhirnya saya mengatakan bahwa kalau saya ikuti apa kata teman saya ikuti apa kata keluarga saya. Oh, hidup saya begitu-begitu aja. Pergi pagi pulang sore, hasil pas-pasan, pantat panas, pinggang pegel dan sebagainya Bos. Nah itu akhirnya saya memutuskan bergabung di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Dan awal saya bergabung di bisnis ini bersama dengan istri saya bukan berarti saya orang yang sudah punya, tidak Bapak Ibu. Untuk join 2 juta saja Bapak Ibu saya harus ngutang ke 15 orang. Bapak Ibu sekalian. Ketika saya ditawarkan bisnis ini Bapak Ibu itu dalam posisi saya pengangguran.
Saya pengangguran dan istri saya pada waktu itu sampai jual Bapak Ibu anting-anting sama kalung untuk join di bisnis ini Bapak Ibu. Itu real. Istri saya jual perhiasan, saya utang Bapak Ibu. Dan istri saya juga ngutang ke temannya. Kita sama-sama ngutang. Kita sama-sama jual barang ketika saya join di bisnis ini. Kenapa? Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan ayam kumpul dengan ayam. Kambing kumpul dengan kambing. Mahasiswa miskin kumpul dengan mahasiswa miskin. Orang miskin kumpul dengan orang miskin Bapak Ibu. Nah karena saya mahasiswa pengangguran, bisa nggak saya dapatkan uang 2 juta di satu orang? Nggak dapat. Makanya saya ngutanglah ke 10 orang Bapak Ibu. 100 ribu, 200. Terkumpul 2 juta saya join bintang 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi 2 juta itu saya terus terang ya. 2 juta Bapak Ibu terus terang saya memang ngutang. Dan pada saat itu juga saya nggak punya motor Bapak Ibu. Jadi saya jalan kaki Bapak Ibu. Jalankan bisnis saya jalan kaki. Kadang-kadang menyebalkan. Kita bawa tas Bapak Ibu ya. Anda mungkin presentasi, tas Anda cuma alat bantu. Zaman saya dulu dengan istri saya Bapak Ibu jalankan bisnis ini. Tas saya itu selain alat bantu pasti ada handuk sama sikat gigi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya mau presentasi orang saya jalan kaki Bapak Ibu. Terus sampainya di kos teman saya berhenti dulu. Saya lap dulu keringat saya biar nggak bau gitu kan. Terus pakai minyak wangi baru masuk. Kenapa? Kalau saya langsung masuk bau keringat kan. Dan itu nggak enak dan teman saya pasti nggak nyaman melihat saya. Motor saya nggak punya, HP juga nggak ada Bapak Ibu sekalian. Benar-benar kondisinya minus sekali. Anda bayangkan ya, kos saya jelek sekali Bapak Ibu sekalian. Nah itu, di situ awal saya join dan disitulah saya awal memulai bisnis Tiansi Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan sekarang ini, bagaimana Anda ketika ditawarkan bisnis ini, keadaan Anda sama dengan keadaan saya. Uang Anda nggak punya, motor juga Anda nggak punya, HP juga nggak ada, orang tua nggak dukung. Bagaimana perasaan Anda Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda berpikiran negatif, pasti Anda mengatakan kayak gini, lu salah alamat nawarin gue. Gue ini orang gak punya, gitu. Percuma lu nawarin gue, betul kan? Tapi kalau Anda berpikiran positif, seperti apa yang saya dulu rasakan Bapak Ibu, saya berpikiran seperti ini. Mungkin saat ini saya memang gak punya uang. Saat ini memang saya gak punya HP, gak punya motor, hidup pas-pasan Bapak Ibu. Dan orang yang menawarkan bisnis ini ke saya, mungkin itu salah satu jawaban selama ini doa-doa saya kepada Yang Maha Kuasa. Itu Bapak Ibu. Jadi di antara Anda pada siang hari ini atau sore hari ini Bapak Ibu. Anda ditawarkan bisnis dengan kondisi yang minus seperti saya. Tergantung Anda. Anda berpikiran negatif, selesai acara ini, Anda nggak ada hasilnya sama sekali. Tapi kalau Anda berpikiran positif, oke, saat ini gue nggak punya duit. Gue punya utang, nggak punya motor dan sebagainya. Mungkin ini salah satu jawaban dari Yang Maha Kuasa. 2 tahun lagi ada penerima reward Bapak Ibu sekalian. Gara-gara Anda berpikiran positif. Itu awalnya Bapak Ibu ya. Ketika kami jalankan bisnis ini. Dan itu sebuah kos-kosan yang jelek sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan juga sering menyebalkan sekali yang saya rasakan ketika saya berproses jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Terutama teman-teman kos saya ya. Anda terbayang nggak Bapak Ibu? Bintang 4, Anda kredit motor. Dan motor tersebut Bapak Ibu itu kebanggaan Anda. Anda bintang 3 jalankan Tiansi, Anda nggak punya motor. Tiba-tiba ketika posisi bintang 4 Anda kredit motor. Bangga nggak? Bangga sekali. Dan itu saya banggakan ke teman-teman saya. Gila men, 2 bulan gue posisi bintang 4 bisa kredit motor, bla bla bla. Apa kata teman saya? Baru motor gue juga punya. Terus kalau saya lagi jalan Pak, lagi jalan nih di lingkungan teman-teman saya jalan Pak, teman-teman saya ngomong gini, dit, motor kredit. Teman-teman saya ngomong gitu Bapak Ibu sekalian. Itu awal-awal saya jalankan bisnis ini. Tapi pada waktu itu saya tidak pernah melihat kondisi saya saat itu Bapak Ibu. Yang saya lihat 2-3 tahun yang akan datang hidup saya berubah melalui bisnis ini. Sama dengan Anda ya. Kondisi Anda saat ini mungkin tidak mengenakan. Kondisi Anda saat ini mungkin itu menyebalkan. Tapi Bapak Ibu jangan melihat kondisi masa lalu Anda dan sekarang. Kita sama-sama melihat apa yang ingin kita raih 2-3 tahun yang akan datang. Mulai hari ini ya. Dan Bapak Ibu sekalian ketika saya dikenakan bisnis ini juga, sponsor saya juga sama dengan saya. Kos juga pas-pasan, motor dia punya, HP dia nggak punya Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bagaimana perasaan Anda nih yang masih baru, dikenakan bisnis ini, sedangkan orang yang mengundang Anda itu belum kaya. Terbayang nggak? Sama dengan saya Bapak Ibu sekalian, saya sering mengalami. Saya mengalami presentasi teman saya presentasi siapapun saya presentasi Bapak Ibu. Dan ketika saya presentasi banyak kejadian. Ada yang mengatakan kayak gini, Mas, saya tuh percaya dengan Tiansinya, tapi nggak percaya dengan sayanya. Banyak orang Bapak Ibu ketika saya presentasi bisnis ini Bapak Ibu, itu pasti nanya,
Pak, saya tuh percaya dengan Tiansinya, tapi nggak percaya dengan bapaknya. Kan saya nggak punya perawakan orang sukses, betul ya? Biasa begini-beginilah standar Bapak Ibu sekalian ya. Sama dengan Anda. Sama dengan Anda Bapak Ibu. Coba Anda lihat orang yang mengundang Anda sekarang. Coba Anda lihat Bapak Ibu, ada mengulang masa lalu lagi. Coba lihatlah orang yang mengundang Anda masa lalu atau sekarang ini. Sudah kaya belum? Pantas nggak sponsor Anda ngundang 40 juta? Pantas nggak sponsor Anda ngomong, kalau lu join, lu bakal dapat mobil BMW. Sementara Anda lihat dia masih naik motor. Pantas nggak? Saya pernah mengalami Bapak Ibu sekalian. Yang saya presentasi saya ngomong gini, Pak, kalau Anda join di bisnis ini, 1, 2, 3 tahunnya akan datang 40 juta di kantong Anda. Kalau Anda sukses di bisnis ini Pak, enggak cuma mobil, kapal, pesawat juga pasti Anda raih. Saya lihat kantong saya Pak, 1000 perak. Itu pernah saya rasakan juga Bapak Ibu sekalian ketika saya jalankan bisnis ini. Tapi yang terpenting ada jangan pernah kita melihat kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama lihat 2-3 tahun yang akan datang. Apa yang kita raih di bisnis ini. Jadi itu Bapak Ibu, itu masa-masa perjuangan saya ketika saya jalankan bisnis ini. Dan saya tetap teguh jalankan bisnis ini karena saya melihat potensi Tiansinya yang sangat luar biasa. Pertama modalnya kecil, cuma 2 juta. Kira-kira 2 juta itu besar atau kecil Bapak Ibu sekalian? Yang benar. Ya, besar atau kecil? Besar ya. Ya. Bagi Anda yang ngomong 2 juta besar, itu cuma 2 alasan Bapak Ibu. Yang pertama, nggak punya duit 2 juta. Yang kedua, nggak pernah ngelihat duit 2 juta. Cuma itu aja setahu saya. Ya. Cuma itu Bapak Ibu. Tunjukkan ke saya bisnis yang cuma modal 2 juta. Coba Anda tunjukkan ke saya bisnis yang cuma modal 2 juta Bapak Ibu. Bisnis apa? Orang buka pecel lele modalnya 5 juta. Orang buka rental komputer modalnya sampai 20 juta. Bapak saya jual daging sapi, Bapak Ibu sampai gadekan surat tanah. Banyak sekali Bapak Ibu bisnis luaran sana. Itu modalnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Anda di bisnis ini Bapak Ibu cuma modal 2 juta, dapat produk. Apa yang kita pertaruhkan di bisnis ini? Enggak ada sama sekali. Bisnis cuma modal 2 juta Bapak Ibu, itu kecil sekali. Dapat produk, akumulasi omset, tahapan tidak pernah turun. Bisa diwarisin lagi bisnis ini. Ya. Modalnya kecil Bapak Ibu, itu yang membuat saya bertahan di bisnis ini. Yang kedua Bapak Ibu, untuk sukses di bisnis ini, kita dibantu oleh tim. Saya untuk berdiri di jalankan bisnis ini Bapak Ibu, sampai berdiri di panggung sebagai penerima reward, bukan karena saya hebat. Saya dibantu oleh upline saya. Oleh Ibu Indah, ya, atau Mas Ius, atau mungkin upline saya, Bapak Muhammad Rijaluddin dan sebagainya. Bukan cuma itu Bapak Ibu, kita juga disupport oleh lembaga support system Unicorn yang sangat luar biasa. Awalnya ketika kita jalankan bisnis ini Bapak Ibu, memang kita sendirian. Anda ketika jalankan bisnis ini Bapak Ibu, memang Anda sendirian. Dan Anda dibantu oleh upline Anda. Tapi seiring perkembangan, bulan pertama dapatnya 1 orang join di bawah Anda. Bulan kedua mulai berkembang, 4 orang. Bulan ketiga mulai 8 orang. Saya yakin gara-gara Anda sendirian, dibantu sama sponsor, dan juga dibantu oleh lembaga support system, saya yakin suatu saat nanti Anda punya bisnis nggak cuma di Pontianak. Anda punya bisnis Bapak Ibu nggak cuma di Banjarmasin. Anda suatu saat nanti nggak cuma punya bisnis di wilayah Kalimantan. Saya yakin Bapak Ibu, suatu saat nanti Anda punya bisnis di Sumatera, di Sulawesi, bahkan di mancanegara Bapak Ibu sekalian. Gara-gara cuma modal uang 2 juta. Kecil sekali. Dan yang paling membuat saya benar-benar serius jalankan bisnis ini, hasilnya sangat luar biasa. Dengan modal 2 juta, Anda presentasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Join 1, dapat setengah juta. 485.000. Saya anak kos-kosan Bapak Ibu ya. Kalau saya presentasi 30 kali, masa sih nggak ada yang join 1? Kalau dapat 1, saya dapat 485.000. Itu kalau Anda posisi bintang 3. Anda posisi naik bintang 4 lumayan Bapak Ibu, penghasilan sudah agak lumayan. Dan suatu saat nanti Bapak Ibu, Anda sudah akan menikmati satu posisi yang dimana ketika Anda pipis, ketika Anda tidur, ketika Anda lagi nyaman Bapak Ibu, nggak ngapa-ngapain, tetap bulan depan Anda dapat 1% kali omset Tiansi dunia. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Potensinya gila-gilaan Bapak Ibu di bisnis ini. Nggak cuma modal, nggak cuma ratusan ribu. Ya. Suatu saat nanti akan mendapatkan Anda 1% kali omset Tiansi dunia. Itu sangat luar biasa. Dan bagi kami Bapak Ibu, saya dengan istri saya dikarenakan bisnis ini ada satu anugerah yang sangat luar biasa. Di usia muda belum genap 30 tahun ya, saya sudah alhamdulillah banyak sekali perubahan ketika saya jalankan bisnis ini. Dan suatu saat nanti ketika Anda posisinya bintang 8 ya,
Bronze Lion, Silver Lion dan sebagainya, ya Anda akan sudah mulai menikmati masa-masa yang kami nikmati sekarang ini. Anda tidur di Timur Tengah, ada yang beli kalsium, Anda dapat 1%-nya. Anda lagi main dengan anak Anda misalnya, ternyata di Eropa ada yang beli kalsium, Anda dapat 1%-nya Bapak Ibu. Dan itu benar-benar sangat luar biasa. Suatu saat nanti saya yakin Anda akan mendapatkan apa yang kami dapatkan atau leader-leader Anda dapatkan di sini. Itulah Bapak Ibu yang membuat saya benar-benar serius jalankan bisnis ini. Saya melihat potensi-potensinya sangat luar biasa. Dan terus terang, kalau masalah proses kami jalankan bisnis ini, yang tidak enak cuma satu, ya, ditolak sama orang. Mungkin di antara Anda banyak yang mengatakan, wah, yang sukses-suksesnya aja yang disebutin. Yang gak sukses gak pernah diceritain misalnya. Saya cuma cerita kepada Anda Bapak Ibu. Sejak saya bintang 3, sampai saya sekarang, proses yang tidak pernah saya rasakan, sesuatu yang menggoda hati saya atau membuat saya berhenti di bisnis ini, nggak ada sama sekali. Cuma satu yang paling pahit Bapak Ibu, ketika saya jalankan bisnis ini. Ditolak, cuma itu aja. Ditolak sama orang. Itu pun hitungannya di awal-awal ketika kita jalankan bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, proses yang paling pahit ketika kita jalankan bisnis ini, itu cuma satu, ditolak. Itu pun di proses awal ketika kita jalankan bisnis ini. Anda join sekarang bintang 3, Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu, Anda ditolak sama orang, mungkin masih ada rasa kesal. Masih ada rasa mangkal. Presentasi kedua, Anda presentasi lagi Bapak Ibu. Terus ditolak misalnya. Anda sudah mulai, oh kayak gitu prosesnya. Presentasi ke-10 Bapak Ibu, Anda ditolak lagi misalnya. Atau dicemooh, Anda mengatakan, itu makanan biasa Bapak Ibu. Jadi pahit-pahitnya ketika kita jalankan bisnis ini itu terus terang. Cuma satu, ditolak sama orang. Cuma itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Anda tetap komitmen jalankan bisnis ini. Anda terus berjuang, Anda berjuang dan sebagainya Bapak Ibu. Percaya dengan saya. Suatu saat nanti Anda sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Banyak orang di grup Anda yang bisa berubah melalui tangan Anda Bapak Ibu sekalian. Dan itu mahal sekali harganya ya. Dan itu mahal sekali harganya Bapak Ibu. Itulah yang membuat saya, kalau banyak orang bilang begini, yang enak-enaknya aja yang diceritain, rewardnya diceritain dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang gagal ketika jalankan bisnis nggak pernah diceritain. Ya ngapain kita belajar dengan orang yang gagal? Ya harus orang yang sukses lah, biar apa? Biar ada kompetisi yang positif. Kalau masalah pahit di bisnis ini cuma satu, itu ditolak sama orang Bapak Ibu sekalian. Nah, memang tidak semudah membalikan telapak tangan ketika kita jalankan bisnis ini. Dari bintang 3 ke bintang 4, ke bintang 5 dan seterusnya Bapak Ibu, itu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mencapai peringkat-peringkat yang ada di bisnis ini. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian, yang pertama Anda harus berani mengambil sebuah keputusan. Bagi Anda yang belum join sekarang ini, Anda segeralah putuskan. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian bahwa bisnis ini itu satu anugerah yang bisa membuat orang-orang di sekitar Anda bisa berubah melalui tangan Anda Bapak Ibu. Ambil sebuah keputusan bergabung di bisnis ini. Memang Bapak Ibu untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi percaya dengan saya bahwa membalikan telapak tangan itu mudah asalkan Anda mau Bapak Ibu. Untuk join di bisnis ini nggak sesulit apa yang Anda bayangkan Bapak Ibu. Anda tinggal putuskan saja, besok saya join. Malam ini saya cari uangnya, besok saya join. Udah, selesai kan? Enggak harus berpikir besok begini bagaimana, nanti kalau begini bagaimana dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu. Jangan dipikirin masalah proses-proses yang belum pernah Anda lalui. Dan saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa ketakutan-ketakutan yang akan menghantui ketika kita mau menuju sebuah kesuksesan, itu sebenarnya adalah 80% tidak bakalan terjadi Bapak Ibu. Anda ketika mengambil sebuah keputusan, Anda berpikir, nanti kalau ditolak orang bagaimana? Nanti kalau ada orang mengatakan seperti ini bagaimana? Nanti kalau ada yang mengatakan seperti ini bagaimana? Jangan dipikirin Bapak Ibu. Yang terpenting adalah Anda mengambil sebuah keputusan dulu sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Itu seperti apa yang saya dulu lakukan Bapak Ibu. Ketika saya dikenakan bisnis saya nggak punya uang 2 juta. Motor nggak ada, HP juga nggak punya, kos juga jeleknya minta ampun Bapak Ibu. Dan saya berani mengambil sebuah keputusan. Karena yang namanya sukses itu berawal dari sebuah keputusan Bapak Ibu. Yang membedakan saya dengan Anda itu karena sebuah keputusan. Anda sekarang ini Bapak Ibu, itu adalah hasil keputusan 2 tahun, 3 tahun yang lalu yang Anda buat. Saya seperti ini Bapak Ibu sekalian, leader-leader Anda bisa duduk di depan ini karena sebuah keputusan. Dari 2-3 tahun yang lalu yang mereka buat semuanya, akhirnya mereka berubah. Itulah, ambil sebuah keputusan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang membuat saya bisa bertahan di bisnis ini Bapak Ibu, karena saya punya komitmen. Saya mau komitmen Bapak Ibu melakukan 15 kali presentasi. Banyak orang Bapak Ibu hobinya ikut pertemuan, dengerin kasetnya oke, baca bukunya, wah maniaknya minta ampun. Tapi nggak pernah melakukan. Dapat bonus nggak bulan depannya? Tetap tidak Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semua di antara Anda pasti punya impian. Pasti.
Siapa sih yang gak kepingin membahagiakan orang tua, istri, anak, dan sebagainya. Cuma maukah Anda berjuang, komitmen, bahwa setiap 1 bulan sekali Bapak Ibu, minimal 15 kali presentasi setiap bulan Bapak Ibu sekalian. Anda komitmen, saya tidak akan pernah berhenti jalankan bisnis ini kalau kunci BMW belum di tangan saya. Saya tidak akan pernah berhenti jalankan bisnis ini kalau belum melihat senyum dari orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, banyak orang berhenti ketika jalankan bisnis ini. Itu dikalahkan dengan lingkungan biasanya. Anda sekarang ini join, saya yakin Anda pasti punya impian. Anda komitmennya luar biasa. Pokoknya vision seminar besok, pasti saya maju sebagai CP bintang 4. Saya harus maju sebagai seorang co-leader. Tapi apa yang terjadi? Penolakan, hinaan, dan sebagainya. Itu Anda terima. Dan itu yang membuat kadang-kadang komitmen kita luntur Bapak Ibu sekalian. Saya banyak belajar dari istri saya masalah komitmen. Saya sanguinnya ada. Pragmatisnya ada Bapak Ibu. Kolerisnya ada. Tapi saya juga punya melankolis. Kalau ada masalah saya pikirin dan sebagainya. Kalau istri saya beda sekali. Kalau bangun satu kota harus jadi. Sama dengan Anda. Kalau sudah memutuskan bergabung di bisnis ini, pastikan bahwa 2 tahun, 3 tahun lagi Anda akan melihat senyum manis dari orang-orang yang Anda cintai. Mau pahit, mau getir dan sebagainya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah Anda rasakan ya. Jangan pernah Anda rasakan Bapak Ibu sekalian. Yang membuat kami bisa berubah Bapak Ibu karena kami berproses. Hukum proses Bapak Ibu tidak akan pernah terjadi dalam 1 detik. Yang membuat leader-leader Anda berubah ini bukan hitungan per hari, tapi akumulasi dari proses setiap hari Bapak Ibu sekalian. Awalnya Bapak Ibu kita geli pakai celana bahan ya. Siang-siang pakai jas kan juga nggak enak Bapak Ibu sekalian. Tapi gara-gara kami berproses Bapak Ibu, awalnya perubahan sikap, mental dan sebagainya. Akhirnya apa? Seiring perubahan mental Bapak Ibu, akhirnya terjadilah perubahan dalam bisnis kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda mau mobilnya, tapi kalau Anda nggak mau bayar 2 jutanya, dan Anda nggak mau bayar prosesnya, BMW-nya hilang Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya Anda mau 2 jutanya, Anda mau bayar 2 jutanya, Anda mau bayar pahitnya ketika Anda jalankan bisnis ini, enggak cuma BMW Bapak Ibu sekalian, villa di tangan Anda nantinya. Berani bayar prosesnya Bapak Ibu. Itu penting sekali. Dan itu benar-benar nggak enak. Saya bintang 3 saya join, bintang 4 saya kredit motor ya. Dan ketika saya posisi bintang 4 saya sudah ngembangin bisnis Tiansi Bapak Ibu dari Jogja ke Malang naik motor. Makanya saya punya 1 orang bintang 8 yang saya temukan Bapak Ibu itu di kota Malang. Teman bukan, saudara juga bukan. Hasil dari kenalan Bapak Ibu, namanya Bapak Widan Ahmad Irfan, udah jadi bintang 8. Jogja Malang Bapak Ibu itu saya tempuh, naik motor. Kalau enggak saya sendirian, saya bareng dengan pacar saya atau istri saya Bapak Ibu. Itu naik motor, di Ngawi atau di Madiun itu kehujanan. Dari Jogja pagi sampai Malangnya sore misalnya Bapak Ibu. Dan itu saya lakukan terus-menerus Bapak Ibu. Ketika saya posisi bintang 4. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian ketika Anda jalankan bisnis ini, Anda nggak mau keluar kota dan sebagainya. Saya sarankan Bapak Ibu, dimanapun ya. Di kota manapun Bapak Ibu. Kalau ada 1 orang yang siap dia jadi seorang leader dan dia siap punya komitmen di sini, bantu dia Bapak Ibu sekalian. Bantu Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kita pun nggak tahu di mana calon bintang 8 kita Bapak Ibu ya. Di kota Malang teman juga nggak punya ya saya. Terus saudara juga nggak ada ya. Tapi bisa mencetak 1 orang bintang 8 Bapak Ibu di kota Malang. Itu saya temukan dari referensi daftar nama Bapak Ibu. Dan ketika saya posisi bintang 5 Bapak Ibu sekalian, saya menikah dengan istri saya. Saya posisi bintang 5 sudah nikah gitu sekalian ya. Banyak leader-leader yang bintang 5 takut nikah Bapak Ibu. Bagi saya dengan istri saya, nikah itu awal sebuah perubahan materi biasanya ya. Karena kalau saya sendirian Bapak Ibu itu nangkap ayam kan susah, betul ya. Tapi kalau punya istri kan nangkap ayamnya gampang karena berdua, betul ya. Sama dengan rezeki Bapak Ibu ya. Kalau saya sendirian, rezeki saya mentok di orang tua saya. Betul ya? Tuhan ngasih rezeki nggak langsung ke saya, tapi nyantol ke orang tua dulu gitu lah. Nah, ketika nyantol ke orang tua, dibagi-bagi ke anaknya. Saya dapatnya sedikit. Karena bapak saya anaknya banyak, betul ya? Tapi karena saya nikah Bapak Ibu, wah sudah lagi. Udah nggak ke orang tua lagi, langsung nyeplos ke saya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya posisi bintang 5, saya nikah Bapak Ibu. Orang tua saya ngomong gini, Mal, mau dikasih makan apa anak orang? Bintang berapa sih? Bintang 5. Penghasilan berapa? Ya kurang lebih 2 jutaan lah tiap bulan gitu. Mana duitnya? Nggak ada. Habis. Buat apa? Buat bayar motor. Terus operasional jalankan di sini. Oh, tapi benar 2 juta, benar gitu loh. Dan sejak saya nikah Bapak Ibu itu perkembangan bisnisnya luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. 5 ke 6-nya cepat. 6 ke 7-nya cepat.
7 ke 8-nya cepat. 3 ke bintang 8 cuma 2 tahun 4 bulan Bapak Ibu saya menempuh dari bintang 3 ke bintang 8 ya. Terus ketika saya posisi bintang 5 lagi pengantin baru gitu Bapak sekalian ya. Kan biasanya kalau pengantin baru bulan madu dulu gitu ya. Saya proses pernikahan Bapak Ibu ya, itu cuma 5 hari. Saya lagi di Jogja, istri saya lagi di Jogja, yang ngembangkan bisnis tiansi, tiba-tiba saya ditelepon sama orang tua saya. Mal, pulang. Ajak calonnya katanya. Pulang saya ke Jakarta bawa istri saya itu. Pasti pacar pada waktu itu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal sekian. Udah 1 minggu lagi nikah katanya. Seminggu lagi nikah Pak. Jadi saya persiapan nikah itu cuma 1 minggu. Habis nikah, nggak bulan madu. 3 hari setelah saya nikah Pak, itu langsung presentasi lagi. Presentasi follow up dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, setelah saya nikah, ketika saya posisi bintang 5, saya ngembangkan bisnis ini ke Riau, Tembilahan Bapak Ibu sekalian. Dan Tembilahan Anda mungkin tahu ya, dari Jambi ke Tembilahan itu 9 jam. Dan Anda akan melewati 64 jembatan Bapak Ibu sekalian. 64 jembatan. Anda jalan set, ya, baru gigi 3 nih mobil. Langsung turun lagi gigi 1. Jalan lagi set, gigi 3. Ya, turun lagi gigi 1 karena jembatan. Dari Jambi menuju Tembilahan itu sekitar 9 jam Bapak Ibu sekalian. Kecil sekali kotanya ya. Tapi saya tetap komitmen saja, terus saya jalankan terus dan sebagainya. Akhirnya muncul juga di Tembilahan seorang bintang 8, seorang wanita Bapak Ibu sekalian ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya awal jalankan bisnis ini terus terang Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar prosesnya benar-benar nggak mengenakan. Joinnya juga ngutang, prosesnya juga sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian, saya punya grup sampai ke Hong Kong ya. Tadi kan ada slide-nya ya Hong Kong. Coba Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan ya. Suatu saat nanti Anda punya bisnis nggak cuma di Indonesia. Anda punya bisnis di Singapura, di Malaysia misalnya, atau mungkin di Brunei, atau mungkin dimanapun Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisnis Anda. Mau Indonesia gempa pun Bapak Ibu sekalian, Anda tetap dapat penghasilan 1% kali omset tiansi dunia. Kenapa? Karena Anda dapat 1% dari omset grup Anda yang di luar sana. Atau mungkin dari grup crossline Anda yang ada di luar sana Bapak Ibu sekalian. Ketika saya pertama kali ke Hong Kong Bapak Ibu, saya mengadakan acara Grand OPP itu sangat luar biasa. Di antara 400 peserta Bapak Ibu, cowoknya cuma 1, saya sendirian. Yang lainnya wanita Bapak Ibu sekalian ya. Dan aduh luar biasa. Habis turun dari panggung Bapak Ibu, langsung foto cekrek Bapak Ibu sekalian. Ya saya kan agak nggak pede kalau ada wanita dekat sama saya kan. Wah foto dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi percaya dengan saya Bapak Ibu. Yang pertama Anda harus mengambil sebuah keputusan. Yang kedua komitmen. Jalankan bisnis ini. Mau pahit, mau getir, ya, mau di Pontianak, ada harus mengembangkan keluar kota misalnya, jalankan Bapak Ibu sekalian. Karena kita nggak tahu siapa calon bintang 8 kita Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Anda berpikiran bahwa calon bintang 8 saya di Pontianak, belum tentu. Siapa tahu Bapak Ibu, ada punya kenalan di Jakarta, Anda presentasi, ternyata dia mandi dan jadi bintang 8 Anda di Jakarta Bapak Ibu. Padahal itu nggak pernah Anda bantu sama sekali. Sama kasusnya dengan di Hong Kong ya. Yang di Hong Kong Bapak Ibu seorang wanita. Seorang wanita Bapak Ibu join pertama kali ya. Terus setelah itu beliau nelpon ke saya katakan kalau kamu pengen sukses jalankan bisnis ini, ikuti sistem yang ada di Unicorn. Jangan mengejar peringkat yang ada di Tiansi, tapi kejarlah peringkat yang ada di Unicorn. Co-person, co-leader, ya, CLP dan juga Excel. Dia kejar mati-matian, dia beli alat bantu lengkap dan sebagainya. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya pertama kali ke Hong Kong Bapak Ibu sekalian. Dan grup saya sudah pada posisi bintang 6. Dan itu sekarang udah pada posisi bintang 7 Bapak Ibu. Padahal baru pertama kali saya ke Hong Kong. Sekarang sudah posisi bintang 7. Kalau kedua mungkin udah jadi bintang 8, betul ya? Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah Anda mengatakan bahwa saya mau jalankan Tiansi cuma di Pontianak aja. Karena saya yakin seluruh bintang 8 saya adanya di Pontianak. Nggak jamin. Dimanapun Anda kenal orang, Anda presentasi Bapak Ibu. Mau dia wanita, mau dia laki-laki, mau di Pontianak, mau di Banjarmasin, mau di Kalimantan, mau di Sumatera dan sebagainya. Anda presentasi. Kenapa? Karena kalau orang sudah leader, kalau orang sudah pengen berubah Bapak Ibu sekalian, mau dibantu atau tidak, dia pasti akan berubah Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Anda jangan cuma pengen BMW-nya saja, jangan cuma pengen 40 juta per bulannya, tapi tolong Bapak Ibu sekalian, Anda harus berani berproses Bapak Ibu untuk jalankan bisnis ini. Itu yang paling penting. Dan saya akan menunjukkan Bapak Ibu ya tentang hasil-hasil ketika saya jalankan bisnis ini ya. Tolong Pak operator
Itu BMW saya Bapak Ibu ketika saya beli ke posisi bintang 7 Bapak Ibu sekalian ya. Ketika saya posisi bintang 7, bisnis saya sudah lumayan pesat ya. Sudah dapat bonus waktu saya posisi bintang 7, itu saya beli Bapak Ibu 2 bulan bonus Bapak Ibu sekalian ya. Wah, itu benar-benar luar biasa. Beli mobil nggak bisa nyetir. Iya. Ada mungkin menertawai saya. Saya beli mobil itu Bapak Ibu nggak bisa nyetir. Tapi mendingan nggak bisa nyetir bisa beli mobil. Daripada Bapak Ibu sekalian bisa nyetir nggak pernah beli mobil. Betul kan? Ini Bapak Ibu saya beli ya. Itu ketika saya ngisi di Kota Malang ya, di kampus Unibrow Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih menariknya lagi Bapak Ibu ya, saya yang beli mobil, bapak saya yang di Jakarta sibuk bikin garasinya. Bapak saya kan orang yang paling negatif dengan bisnis ini Bapak Ibu, orang tua saya. Mal katanya, maunya dibohongin sama orang dan sebagainya lah. Tapi ketika saya posisi bintang 7 saya beli mobil ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya menikmati dengan istri saya mobil ini, enaknya seperti apa. Dan terus terang bapak saya di Jakarta juga bangga Bapak Ibu. Ketika melihat anaknya bisa berubah melalui bisnis ini. Ini luar biasa loh. Saya yakin Bapak Ibu kalau Anda punya duit ya. Di bawah 1 juta di kantong Anda nggak akan pernah berani bawa mobil Mercy atau BMW. Percaya dengan saya. Di kantong Anda nih Bapak Ibu. Di kantong Anda nggak ada uang 1 juta atau di bawah 1 juta Bapak Ibu uang Anda. Saya yakin kok. Anda nggak mungkin berani bawa mobil BMW atau sekelas Mercy. Percaya Pak ya? Iya. Masa bawa mobil BMW bawa Mercy? Beli bensin eceran kan nggak mungkin Pak. Ya, bawa mobil BMW beli bensinnya 50.000 nggak mungkin lah. Pasti full tank, betul kan? Dan sekali ngisi Bapak Ibu sekalian pasti di atas 200.000. Dan dalam jangka sekian kilo habis bensinnya, betul kan? Dan kalau sekali servis Bapak Ibu sekalian pasti di atas 1 juta. Itu saya pernah merasakan di posisi bintang 7 Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya saya nggak kaget ketika dapat reward. Biasa BMW, itu kan? Benar. Ketika mobil reward saya dapatkan mobil BMW, saya sudah nggak kaget Bapak Ibu sekalian. Oh, paling yang ngurusinnya nggak jauh beda ya. Cuma rasanya agak beda aja Bapak Ibu. Itu saya ketika posisi bintang 7 ya. Luar biasa di sini. Anak kos nggak punya duit, nggak punya motor, tiba-tiba naik mobil BMW Bapak Ibu ya. Dan kesenangan tersebut Bapak Ibu itu nggak cuma saya rasakan. Nggak cuma dirasakan sama orang tua. Grup pun juga bangga Bapak Ibu sekalian ya. Ketika mobil ini saya beli Bapak Ibu ini tahun 97 ke atas ya. Saya beli ini Bapak Ibu, terus terang ada grup saya yang ketika saya ajak keliling Bapak Ibu ya. Keliling Russo, Grand OPP dan sebagainya. Sepulang dari Grand OPP, terus saya pulang ke Yogyakarta Bapak Ibu, pisah dengan grup saya. Grup saya sampai heran-heran Bapak Ibu. Nangis 2 hari 2 malam. Iya, nggak percaya Pak. Yang bintang 8 saya sekarang ini Bapak Ibu, itu nggak percaya dulu ya. Kok bisa ya? Dulu datang ke Kota Malang, kumuh ya. Motor juga jelek, HP juga nggak punya. Tiba-tiba datang naik mobil BMW. Ketika saya tinggal Bapak Ibu, 2 hari nggak bisa tidur dia Pak. Benar-benar 2 hari nggak bisa tidur. Jadi kalau Anda misalnya sukses di bisnis ini Pak, saya yakin kok. Orang di sekitar Anda, dan terutama grup Anda Pak, akan bangga melihat Anda Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya rasakan ya. Nah Bapak Ibu, ini yang paling parah lagi nih ya. Terus terang Bapak Ibu, istri saya kan lagi hamil 6 bulan ya. Pas usia 2 bulan kehamilan Bapak Ibu tiba-tiba minta beli mobil. Dikala orang sibuk Bapak Ibu sekalian mikirin puasa, mikirin lebaran. Istri saya baru hamil 2-3 bulan. Lagi sedang mual-mualnya Bapak Ibu. Tiba-tiba sering minta mobil Bapak Ibu sekalian. Saya kan kaget ya, ini ngidam atau gimana, betul kan? Katanya pengen bisa mobil Pak. Ya, mual-mualnya biasa kok. Ya. Nggak pernah minta buah, nggak pernah minta yang aneh-aneh. Cuma mobil mintanya Pak. Itu aja. Nggak minta barang-barang kecantikan lah, nggak minta baju yang bagus. Minta apa, enggak sama sekali. Cuma minta dibelikan mobil, pengen belajar mobil Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa ya, saya belikan buat istri saya Bapak Ibu. Ini mobil tempurnya istri saya ya. Luar biasa di sini ya. Itu motor perjuangan Bapak Ibu ya. Itu luar biasa. Itu motor perjuangan saya dan itu mobil perjuangan istri saya Bapak Ibu. Saya juga punya mobil perjuangan, istri saya juga punya mobil perjuangan. BMW khusus acara-acara tertentu Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar kita masih berjuang. Bukan berarti seorang penerima reward, orang yang sudah berusaha berhenti jalankan bisnis. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya tahapan-tahapan yang harus kita kejar. Kapan dapat kapalnya, kapan silver lion-nya, dan kapan diamond-nya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita berhenti di bisnis ini, bukan ya. Next selanjutnya.
Dan yang itu Bapak Ibu sekalian ya, hasil dari bis ini, ya ini BMW-nya Bapak Ibu ya, yang saya dapatkan dari bis ini gratis Bapak Ibu sekalian. Gratis tis-tis Bapak Ibu ya. Yang saya rasakan Bapak Ibu ketika naik mobil ini terus terang ya, krisis kepercayaan diri. Katanya Bapak Ibu ya, katanya kan saya ini nggak punya perawakan orang sukses, betul ya. Makanya kaca filmnya saya kasih transparan. Yang kalau dari luar kelihatan Bapak Ibu. Ya kan? Karena saya nggak punya perawakan orang sukses, ya saya akhirnya kaca filmnya Bapak Ibu saya kasih yang transparan. Saya beli sekitar 6 jutaan kacanya ya, kaca filmnya. Jadi kalau misalnya saya lagi naik mobil, Anda akan melihat saya Pak, kelihatan dari luarnya. Gitu. Akhirnya apa, kalau saya pakai terus kan lama-lama se-Yogyakarta tahu itu mobil saya, betul kan? Wah pasti Pak Jamal itu ya. Anda make pasti ada dibilang supirnya. Karena kan se-Yogyakarta tahu itu mobil saya Pak, betul kan? Itulah kalau mobil mewah ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ya, ini ya, kalau misalnya mobil BMW tersebut misalnya, saya kasih kaca film yang gelap Pak, yang gelap ya. Kan itu punya saya, betul kan? Saya pakai Pak, ya karena saya nggak punya perawakan orang sukses, dikatanya supir, betul kan? Saya pakai lagi, dikata supir lagi, betul ya? Nah makanya Anda suatu saat nanti kalau misalnya punya mobil BMW, ya, kok Anda nggak punya perawakan orang sukses, jangan pakai kaca film yang gelap, jangan ya, jangan Pak, pakai kaca film yang transparan, betul ya? Biar apa? Orang tahu gitu loh. Ya. Biar orang tahu satu Pontianak itu mobil Anda Pak, itu loh. Kalau misalnya ada teman Anda yang minjem, udah pasti orang satu Pontianak mengatakan pasti minjem dia ini. Betul kan? Itu Bapak Ibu ya. Dan itu platnya Bapak Ibu sekalian ya. Itu saya beli sekitar 5 jutaan ya. AB 1704. Ini masih ori Bapak Ibu sekalian ya. Masih nggak ada yang saya modif sama sekali ya. Wah, luar biasa. AB 1704. Doa Bapak Ibu 1704 itu saya rebutan Bapak Ibu sekalian. Plat mobil tersebut Bapak Ibu itu plat mobil yang terakhir dari pilihan saya. Dan plat mobil itu saya dapatkan ketika saya umroh. Ketika saya umroh Bapak Ibu, saya mikir-mikir plat mobilnya apa gitu ya. Karena setelah saya umroh dalam jangka 2 minggu setelah itu mobil ini keluar Bapak Ibu sekalian ya. Dan akhirnya saya masukin plat ini nggak diterima. Masukin lagi nggak diterima. Masukin lagi nggak diterima. Ketika saya masukin AB 1704, saya harus rebutan Bapak Ibu. Harus rebutan dan akhirnya saya bayar juga sekitar 5 jutaan Bapak Ibu sekalian. Dan terus terang Bapak Ibu ketika saya naik mobil ini, luar biasa. Saya adalah salah satu tipe orang yang tidak pernah naik kendaraan dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Jadi pelan gitu Pak. Naik motor tuh pelan, naik mobil itu pelan dan sebagainya. Gara-gara mobil ini Pak, berani saya. Jakarta Bandung 1 jam saya tempuh dengan kecepatan 180 Bapak sekalian. Ya. Wah luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Bannya itu Bapak Ibu sekalian, bannya. Saya kan lagi panas-panasin Anda nih ya. Biar Anda punya gitu loh Pak. Ya, biar Anda punya. Pengen nggak? Ya iya. Bannya mobil itu Pak, itu di atas 3 juta. Bannya tok satu, itu di atas 3 juta Pak. Dan kalau ban tersebut itu kempes, bisa dipakai dalam kurun waktu jarak tempuh Bapak Ibu 150 km. Saya pakai Bapak Ibu ketika saya lebaran ke rumah istri saya di Subang itu banyak kempes Bapak Ibu. Wah kempes ya. Saya juga stres ini kempes apa bocor dan sebagainya. Saya telepon via BMW. Gimana Pak? Pakai aja katanya. Saya pakai sampai rumah saya di Jakarta. Nggak apa-apa. Bannya Bapak Ibu sekalian itu tebalnya sekian. Anginnya cuma sekian. Jadi kalau kempes dalamnya tetap keras Bapak Ibu. Itu dasarnya Bapak Ibu sekalian. Dan nggak ada ban serepnya. Saya kan orangnya katro ya, yang nggak pernah punya mobil. Tiba-tiba saya datang ke showroom BMW. Gimana sih mobil mewah kok nggak ada ban serepnya? Kata dia, ya nggak ada Pak ban serepnya katanya. Bener Bapak sekalian, Anda pasti merasakan lah nanti ya. Selanjutnya Pak, selanjutnya ya. Anda harus punya ya. Coba Anda bayangkan. Harga mobil BMW Bapak Ibu, ini off the road-nya aja ya. Seharga kurang lebih 500 juta. Seandainya Anda menabung 1 juta per bulan Pak, Anda baru bisa beli mobil tersebut, itu 50 tahun. Kalau Anda punya penghasilan 1 juta nih, Anda tabungin terus Pak. Nggak makan, nggak minum, nggak beli celana dalam dan sebagainya. Pokoknya Anda baru bisa beli mobil tersebut, itu 50 tahun Pak. Bayangkan.
Dan kalau Anda punya penghasilannya sekarang 5 juta misalnya, Anda tabungin terus pokoknya. Pengen punya mobil BMW, Anda tabungin, nggak apa-apa lah, nggak makan. Anak kelaparan nggak apa-apa, yang penting punya mobil BMW dan sebagainya. Anda baru bisa beli mobil tersebut itu 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda penghasilannya 10 juta Pak, nggak makan, nggak minum dan sebagainya, Anda baru bisa beli itu 5 tahun. Nah sekarang saya tanya dengan orang Pontianak, ada nggak yang punya penghasilan di atas 10 juta? Hah? Nggak ada yang punya BMW berarti ini ya, 5 tahun ke depan. Tenang sama saya Pak, tenang ya. Anda jalankan bisnis ini Pak dengan modal 2 juta, enggak sampai 5 tahun Pak. Mobil tersebut milik Anda. Ya. Percaya dengan saya Pak. Enggak sampai 5 tahun Bapak Ibu sekalian. 2004 pertengahan saya jalankan bisnis ini Pak. 2004 pertengahan saya jalankan bisnis. 2008 didapatkan sebagai penerima mobil. 2009 mobil keluar. Kalian sudah merasakan apa yang saya rasakan Bapak Ibu. Jadi 500 juta itu berharga atau tidak Pak? Wah itu luar biasa. Yang penting gratis Bapak Ibu sekalian dan boleh pilih warna ya. Pak Henry silakanlah cari warnanya ya. Bisa hitam, bisa silver dan sebagainya. Silakan ya. Wah luar biasa. Selanjutnya Pak ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan dari bisnis ini juga nggak cuma materi Bapak Ibu, nggak cuma mobil dan sebagainya. Itu saya juga sempat jalan-jalan ke luar negeri ke Hong Kong. Saya ke Hong Kong lagi bantu grup ya. Tapi kalau istri saya lagi jalan-jalan ke Disneyland. Saya yang kerja mati-matian, beliau yang nikmatin Pak. Bagi tugas ya. Nah Bapak Ibu terus terang saya dengan istri saya itu bagi tugas Bapak Ibu. Saya juga punya kartu, istri saya juga punya kartu. Bagi tugas ya. Itu pentingnya ketika Anda jalankan bisnis ini, Anda berpasangan dengan istri Anda atau suami Anda dan sebagainya. Anda harus bagi tugas. Anda harus bantu jalur yang mana. Istri Anda harus bantu jalur yang mana. Penting sekali Bapak Ibu. Dan harus pengertian. Misalnya Anda harus keluar kota ninggalin istri, Anda harus benar-benar pengertian bahwa Anda lagi berjuang Bapak Ibu. Ketika saya lagi ngejar mobil BMW, terus terang, 1 bulan saya nggak pernah ketemu dengan istri saya. Di bagasi mobil saya Bapak Ibu ada 2 koper. Koper pertama khusus pakaian kotor. Koper kedua khusus pakaian bersih. Dan di dalam mobil tersebut Bapak Ibu ada 2 bantal. Dan saya sering tidur di jalanan Bapak Ibu ketika saya ngejar mobil tersebut. Dan ini terus terang Bapak Ibu, saya yang ke Hong Kong, wah istri saya menikmati Disneyland Hong Kong ya. Kenapa? Karena ketika istri saya dapat reward ke Hong Kong, kebetulan itu lagi penilaian terakhir reward mobil Bapak Ibu. Istri saya yang berangkat ke Hong Kong, saya ngejar-ngejar mati-matian mobil BMW tadi Bapak Ibu sekalian ya. Itu kita bagi tugas. Nah selanjutnya nggak cuma Hong Kong Bapak Ibu, saya juga pernah ke Singapura ya. Wah luar biasa Bapak Ibu, itu bulan madu ke Singapura ya. Jangan bulan madu terus di Pontianak. Masa dari anak pertama sampai anak kelima ranjangnya sama itu aja kan juga lucu Pak. Boyo beda gitu loh ya. Nggak cuma ya jangan cuma kuno lah ya. Kayak saya lah ya, minimal kayak upline Anda. Saya awal nikah di kasur Pak. 1,5 meter kalikan 2 meter. Tidur berdua. Wah, nikmat kan? Nah, akhirnya kami punya impian ya. Suatu saat nanti anak kedua jangan kasurnya 1,5 meter kalikan 2 meter. Jangan di kos ini lagi, bikinlah di luar negeri Bapak Ibu. Ya itu oleh-olehnya kan 6 bulan itu Bapak sekalian ya. Next ya. Ya selain Singapura Bapak Ibu saya pernah ke Filipina ya. Itu luar biasa juga Bapak Ibu, itu gratis semuanya. Di Filipina saya ketemu dengan ibu juga dari Pontianak ya. Sama-sama kita ke Filipina, luar biasa Bapak Ibu. Itu saya bersama dengan upline kami Bapak Ibu, Ibu Dia Sapitri ya. Sama-sama ke Filipina. Beliau lagi mewakili suaminya yang dapat mobil ya Pak Iwan. Sementara saya mewakili nama istri saya Bapak Ibu di Filipina. Acara konferensinya di Filipina ya. Next. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu sekalian ya, saya mendapatkan umroh gratis itu ya. Bisnis ini mudah sekali Bapak Ibu ya. Ada bisa keliling luar negeri gratis Bapak Ibu sekalian. Enggak seperti kami. Kami baru keluar negeri Bapak Ibu di posisi bintang 8 ke atas. Waktu saya nerbangkan ke Hong Kong itu posisi udah hampir bintang 8 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian melalui Unicorn Bapak Ibu Anda bisa keliling negara Bapak Ibu di posisi-posisi awal. Enggak harus menunggu bintang 8. Besok Bapak Ibu sekalian ada acara penilaian yang sangat luar biasa. Yaitu kita jalan-jalan di kapal Star Cruise ya. Mulai dari Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Anda bisa kejar itu mati-matian Bapak Ibu. Kalau Anda nggak mau suka jalan-jalan di kapal Star Cruise, Anda bisa berangkat umroh bagi yang muslim. Bagi yang agama yang lain, Anda bisa beribadah di tempat suci ibadah agama Anda. Nah Bapak Ibu Anda bisa kejar mati-matian. Penilaiannya bulan depan. Penilaiannya bulan depan. Dengan syarat Bapak Ibu Anda kejar CLT atau Anda kejar Excel.
Anda bisa sama-sama bareng Bapak Ibu dengan upline Anda, dengan leader-leader tertinggi yang ada di Unicorn. Jalan-jalan gratis Bapak Ibu. Ke Singapura, ya, ke Malaysia dan juga ke Thailand. Dan itu di kapal Star Cruise Bapak Ibu, luar biasa. Saya pernah ikut acara live Bapak Ibu di kota Bali. Dan itu saya naik kapal cruise Bapak Ibu. Itu yang kecil aja. Dari Bali menuju Lombok Bapak Ibu. Berhenti di tengah-tengah laut Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa. Apalagi besok di Star Cruise yang sangat luar biasa. Kapalnya Bapak Ibu, ada hotelnya. Kalau Andanya CLP, hotelnya mungkin kamarnya yang standar gitu. Tapi kalau Anda Excel, VIP kamarnya. Dan di kapal tersebut Bapak Ibu ada bioskopnya. Ada kolam renangnya. Restorannya 24 jam. Luar biasa. Kejar mati-matian Bapak Ibu. Penilaiannya besok ya. Gratis Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda nggak mau ya berangkat umroh. Diganti umroh juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau saya mau ngejar mati-matian Bapak Ibu. Kalau perlu berangkat bareng, dua-duanya gratis Bapak Ibu sekalian. Dan bisa ngajak orang tua atau mungkin saudara. Kalau Anda benar-benar mati-matian untuk ngejar tersebut Bapak Ibu. Itulah. Beda ya. Beda antara zaman kami dulu dengan Anda sekarang. Kalau kami dulu Bapak Ibu untuk ke luar negeri itu harus ngejar bintang 8 ya. Harus jadi seorang bros lion itu baru bisa ke luar negeri. Sekarang Bapak Ibu Tiansi memberikan fasilitas. Bagi Anda yang new bintang 7 mendekati acara konferensi berangkat ke Cina gratis, betul kan? Bintang 7 sudah ke Cina ya. Bagi Anda yang posisinya bintang 5 atau bintang 6, Anda excel dengan syarat tertentu Anda bisa berangkat ke acara-acara yang diselenggarakan oleh Unicorn. Nah, kebetulan besok acaranya itu jalan-jalan di atas kapal Star Cruise. Perjalanan dari Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Kalau Anda nggak mau, kebangetan Bapak Ibu sekalian. Benar loh, kejar ya. Jangan cuma dikit-dikit Pontianak, Banjarmasin, terus mana lagi, Samarinda, cuma itu aja. Cobalah keluar negeri biar enak Bapak Ibu sekalian. Kan bangga betul ya. Wah luar biasa, beliau ini pernah ke kapal Star Cruise dan sebagainya ya. Itu Bapak Ibu ketika saya berangkat umroh, luar biasa. Gratis, tis Bapak Ibu sekalian. Saya bawa uang saku Bapak Ibu, nggak banyak kok. Bawa uang saku tuh nggak banyak. Dan habisnya Bapak Ibu cuma buat oleh-oleh. Makan gratis, hotel luar biasa dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Benar-benar, ketika kita jalankan bisnis ini, kita dapat trip Bapak Ibu, dapat reward dari Unicorn. Semua fasilitas yang diberikan oleh Unicorn itu sangat memuaskan. Nomor wahid Bapak Ibu sekalian pokoknya. Luar biasa, kejar mati-matian ya. Next ya. Nah ini Bapak Ibu ya, bukan cuma jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Kita bisa berbagi waktu kita dengan anak kita Bapak Ibu. Memang ketika kita jalankan bisnis di awal Bapak Ibu sekalian, itu banyak perasaan yang menghantui kita. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, ketika saya posisi bintang 4, bintang 5, bintang 6, terutama bintang 5, bintang 6, bintang 7, saya punya berperasaan negatif terhadap bisnis ini Bapak Ibu. Ini yang saya rasakan ke Anda. Saya pernah Bapak Ibu berperasaan negatif dengan bisnis ini dan hampir berhenti. Yang saya katakan dulu pada waktu itu adalah, kenapa kok ya, orang yang saya perjuangkan, orang yang benar-benar ingin saya bahagiakan, kok malah orang yang sering saya tinggalin. Sama dengan Anda ketika Anda jalankan bisnis ini ketika tingkat awal. Anda harus ngembangin ke Banjarmasin, Anda harus ngembangin ke Kalimantan, Anda harus ngembangin ke Sulawesi dan sebagainya. Sementara Anda harus meninggalkan orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu sekalian. Percaya dengan saya, untuk sukses di bisnis ini Bapak Ibu, memang butuh pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Saya untuk bisa kumpul dengan keluarga saya Bapak Ibu 24 jam, saya harus berjuang mati-matian di posisi bintang 5, bintang 6, bintang 7. Dan saya harus meninggalkan mereka Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis ini. Tapi ketika saya sudah mencapai peringkat bintang 8, bros lion Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Sebagian besar waktu saya Bapak Ibu, itu bisa dinikmati oleh istri dengan anak saya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu ya, Anda jangan sedih meninggalkan istri Anda. Anda ketika jalankan bisnis ini Bapak Ibu, jangan pernah sedih meninggalkan anak Anda Bapak Ibu sekalian. Percaya dengan saya Bapak Ibu, bahwa proses Anda meninggalkan orang-orang yang Anda cintai itu adalah salah satu wujud kepedulian terhadap masa depan anak Anda Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Ketika istri saya lagi hamil di anak pertama Bapak Ibu sekalian, saya sering tinggalkan Bapak Ibu. Anak pertama saya Bapak Ibu sekalian, itu terus terang sering saya tinggalin Bapak Ibu. Saya harus bantu grup ke luar kota dan sebagainya. Dan ketika anak saya lahir Bapak Ibu sekalian, saya sering tinggalin Bapak Ibu. Anak lagi lucu-lucunya Bapak Ibu saya tinggalin. Kadang-kadang juga sedih saya, di atas mobil saya sedih. Ya. Di atas bis saya juga sedih. Atau mungkin ketika saya naik kereta atau naik pesawat. Kadang-kadang saya berpikiran bahwa apa bisa saya balik lagi di pangkuan anak dengan istri saya. Apa bisa saya ketemu lagi dengan anak dengan istri saya Bapak Ibu. Jangan pernah Anda takut meninggalkan orang-orang yang Anda cintai. Percaya dengan saya.
Anda meninggalkan anak Anda, meninggalkan istri Anda, meninggalkan suami Anda, meninggalkan orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu sekalian. Percaya dengan saya, itu salah satu jalan terbaik menuju apa yang Anda inginkan buat mereka semuanya Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Semua proses yang pernah kita curahkan buat orang-orang yang kita cintai itu akan semuanya kita nikmati ketika kita sudah mulai menikmati hasil dari bisnis ini. Dan foto tadi Bapak Ibu sekalian itu menunjukkan ya, saya dengan istri saya sedikit punya waktu luang Bapak Ibu untuk memilih antara saya jalankan bisnis Tiansi, apakah saya harus meeting atau saya harus bermain dengan anak saya Bapak Ibu. Bahkan ketika anak saya berangkat sekolah Bapak Ibu sekalian, itu bisa memilih ya. Anak saya mau berangkat sekolah TK Bapak Ibu, itu memilih Pak. Bunda, Happy mau sekolah, tolong diantar. Tapi nggak mau pakai mobil tempur, naik mobil BMW aja. Bisa milih Pak. Anak saya bisa memilih ketika dia mau berangkat ke sekolah. Kalau besok Happy mau dijemput sama ayah saja, biar habis pulang sekolah bisa langsung nyewa film dan sebagainya Bapak Ibu. Itulah yang kami rasakan ketika kami sudah mulai menikmati dari bisnis ini Bapak Ibu. Bukan cuma materi tapi juga waktu kita inikan Bapak Ibu. Itulah pentingnya ya ketika Anda jalankan bisnis ini. Enggak cuma materi Bapak Ibu sekalian, enggak cuma materi. Tapi Anda akan mendapatkan kebebasan waktu ketika Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Dan di akhir pertemuan ini Bapak Ibu sekalian saya ingin sharingkan kepada Anda ya. Tentang betapa pentingnya waktu Bapak Ibu. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian ketika Bapak saya lagi sakit Bapak Ibu. Ketika Bapak saya lagi sakit Bapak Ibu sekalian, terus terang saya adalah salah satu anak ya, yang menemani 24 jam di rumah sakit Bapak Ibu. Dan terus terang Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita tentang orang tua saya. Ketika saya join Bapak Ibu sekalian, ketika saya join Bapak saya negatif. Ketika saya posisi bintang 5 Bapak Ibu, Bapak saya sudah mulai percaya dengan bisnis ini, tapi masih mempertanyakan. Ketika saya posisi bintang 7 Pak, Bapak saya mulai merasakan hasil apa yang saya dapatkan dari bisnis ini. Dan terakhir Bapak Ibu, ketika saya dinobatkan sebagai penerima mobil tahun 2008 di acara Gelora Bung Karno, Bapak saya hadir Bapak Ibu. Bapak saya lagi sakit parah tahun 2008 itu. Tapi Bapak saya terus terang Bapak Ibu, Bapak saya mungkin punya feeling saya dapat mobil tahun 2008. Di acara Gelora Bung Karno Bapak Ibu sekalian, Bapak saya dalam kondisinya lagi kurang sehat. Dan Bapak saya mau hadir di acara tersebut Bapak Ibu. Dan ketika nama saya diumumkan sebagai penerima mobil, tepat jam 11 malam Bapak Ibu sekalian, Bapak saya jalan kaki, tertatih-tatih Bapak Ibu. Dari belakang gawang Bapak Ibu, menuju panggung, hanya ingin mengucapkan, selamat. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak saya tahu saya dapat mobil Bapak Ibu, nggak lama kemudian Bapak saya sakit. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, bisnis ini Bapak Ibu nggak menawarkan cuma materi. Anda diberikan kebebasan waktu kalau Anda sukses di bisnis ini Pak. Hampir 24 jam saya bisa menemani Bapak saya di rumah sakit. Bukan cuma menemani Bapak Ibu, membantu biaya pengobatan orang tua Bapak Ibu ketika sakit. Dan itu habisnya nggak puluhan juta, ratusan juta Bapak Ibu sekalian, ini habisnya di rumah sakit. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, melalui perantara bisnis Tiansi dengan Unicorn, waktu bisa saya berikan buat orang tua saya. Yang kedua, materi Bapak Ibu sekalian. Materi bisa saya berikan buat pengobatan orang tua saya. Tapi sayangnya cuma satu. Sayang, mobil keluar, Bapak saya sudah meninggal. Makanya plat mobilnya saya kasih doa Bapak Ibu sekalian. Mobil keluar Bapak Ibu, kalau Bapak saya sudah tidak ada, nggak ada artinya sama sekali. Hanya doa yang bisa saya berikan buat orang tua saya. Mau sebagus mobil BMW, mau sebagus mobil Mercy, mau Anda punya mobil bagus pun Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Anda nggak bisa mengajak orang yang Anda cintai naik ke mobil tersebut, nggak ada artinya. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, saya kepingin foto mobil saya, mobil BMW saya di samping makamnya orang tua saya Bapak Ibu. Karena beliaulah yang membuat saya bertahan di sini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika beliau sakit, ada dua kata yang selalu sering diucapkan. Kapan mobil keluarnya? Yang kedua, kapan berangkat umrohnya? Mobil keluar, Bapak saya sudah meninggal. Saya berangkat umroh, Bapak saya sudah meninggal Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu,
melalui video ini bukan berarti saya sombong atau saya sudah membagikan orang tua saya, tidak Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa bisnis Tiansi Bapak Ibu bukan cuma materi yang kita dapatkan. Waktu juga penting Bapak Ibu sekalian. Dengan bisnis Tiansi dengan Unicorn saya bisa membantu. Istri saya bisa membantu menemani pengobatan keluarga saya Bapak Ibu. Dan juga biaya pengobatan dari orang tua saya. Dan Bapak Ibu semuanya, sore hari ini Bapak Ibu, saya kepingin mengajak Anda. Kita sama-sama berjanji Bapak Ibu sekalian. Coba Anda pejamkan mata Anda Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Anda masih punya orang tua. Mungkin di antara Anda masih punya 2 orang tua, Bapak dan Ibu. Atau mungkin di antara Anda, orang tua Anda sudah ada yang meninggal. Gak peduli Pak, mau sudah meninggal atau belum. Yang penting sekarang ini kita sama-sama berjanji. Kita sama-sama berjuang Pak, untuk membahagiakan mereka semuanya. Anda boleh punya segudang impian materi. Anda boleh punya impian motor. Anda boleh punya impian mobil. Anda boleh punya impian rumah mewah. Tapi tolong, jadikan istri Anda, jadikan suami Anda, jadikan anak Anda itu impian pertama Anda Pak. Karena itu yang membuat kita bertahan. Itu yang membuat saya bertahan Pak ketika saya jalankan bisnis ini. Mau ditolak, mau dihina, mau dicaci maki Pak. Asalkan senyum istri saya bisa saya lihat. Asalkan senyum orang tua saya bisa saya lihat Pak. Mau ditolak orang, mau harus pergi ke Kalimantan, mau ke Sulawesi, mau ke Hongkong, saya tetap perjuangkan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya Anda sekarang, kalau Anda kepingin melihat senyum dari orang tua Anda pengen melihat senyum dari orang-orang yang Anda cintai, berjuanglah Pak mumpung mereka masih ada. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti ketika Anda menikmati hasil dari bisnis ini, orang tua Anda masih ada. Anak Anda juga bisa merasakan kebahagiaan yang Anda dapatkan. Dan Anda bisa berbagi dengan orang-orang yang Anda cintai Pak. Jangan seperti saya. Saya dapat mobil, saya berangkat umroh ke luar negeri. Bapak saya sudah tidak ada. Nggak ada artinya sama sekali Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, saya kepingin melihat Anda. Bagi Anda yang pada saat ini benar-benar berjanji dan kepingin berjuang 1, 2, 3 tahun yang akan datang demi orang-orang yang dicintai, tolong angkat tangan Anda. Saya ingin mengajak Anda Pak, bahwa bisnis Tiansi Bapak Ibu sekalian, cuma satu yang tidak enak, cuma ditolak saja Bapak Ibu. Masalah Anda harus berjuang ke sana, kemari dan sebagainya, itu nggak ada artinya sama sekali. Suatu saat nanti ketika Anda naik ke panggung Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu katakan dalam diri Anda, bahwa Anda pasti bisa. Katakan dalam diri Anda Bapak Ibu sekalian, bahwa 2 tahun yang akan datang, istri Anda, ya, suami Anda, anak Anda dan orang tua Anda, sama-sama menangis bahagia melihat Anda sukses. Katakan Pak, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Dan katakan lagi, saya pasti sukses. Saya pasti sukses. Siapa di antara Anda yang benar-benar kepingin jadi diamond pertama di kota Pontianak? Katakan Pak, bahwa Anda harus jadi seorang diamond pertama kali di Pontianak Pak. Katakan dalam hati Anda, bahwa Anda calon diamond pertama di Pontianak. Jangan sampai orang di sebelah Anda, orang di belakang Anda, orang di depan Anda, orang yang akan jadi pertama kali diamond di kota Pontianak Pak. Katakan dalam hati Anda, bahwa saat ini saya berjuang demi orang-orang yang Anda cintai. Dan 2-3 tahun yang akan datang, saya diamond pertama di kota Pontianak. Sukses buat Anda semuanya. Go Freedom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.